bangku itu aja. Duduk di sini. Ini aja. Ah, ini pas. Ya, udah, nggak apa-apa ini. Udah, karena kakinya nggak masalah. Lengket gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Tuan Guru, para kiai, sesepuh, para ustadz, seluruhnya yang hadir di sini seiman seaqidah yang saya hormati. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita mulai kaji kita ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, hadirin hadirat seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya diberikan pokok pembahasan. Satu, memperingati Maulid Nabi dan Mi'raj. Yang kedua, zikir setelah sholat berjamaah dan berdoa berjamaah. Yang ketiga, talqin mayit di kubur, takziah, baca kulhu 3 malam. Yang keempat, wirid yasin malam Jumat. Nilai ini pokok pembahasan. Pertama, kalau kita beragama hanya berdasarkan apa yang dikerjakan Rasulullah,
Saya ulangi, kalau kita beragama dasarnya hanya pada apa yang dikerjakan oleh Rasul, dalam kurung, jika Rasul tak buat maka kita tak boleh melakukannya, dan siapa melakukan sesuatu yang tak dilakukan oleh Rasul maka orang tersebut ahli neraka. Berarti secara kejam kita telah menuduh istri Nabi ahli neraka. Sahabat Nabi juga banyak menjadi ahli neraka, karena dalam faktanya banyak sahabat melakukan sesuatu yang tak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah, makanya pedoman kita itu pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Ya, nih, pertama Quran, kedua hadis. Jadi Quran, hadis, pedoman kita. Nggak boleh Quran tok, nggak boleh hadis. Berarti Quran, hadis, itu pedoman kita. Jelas? Jelas. Nah, Quran terdiri dari 6.660 ayat, bukan 6.666. Yang betul 6.660. Nah, rinciannya supaya tidak keliru, rincian yang 6.660 bukan bulat-bulat yang ada di ujung ayat itu. Simak baik-baik ya. Kenapa 6.660? Yang dihitung yang mana? Jawabannya yang dihitung kandungan ayat Quran. Di dalam Quran terdapat 1000 perintah. Itu yang dihitung, 1000. Ati Allah, taat kalian kepada Allah, taat kalian kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Ada 3 perintah. Ini dihitung. Nanti ada nggak perintah lagi di ayat yang lain? Ada, tambah lagi. Maka totalnya 1000. Di dalam Al-Quran ada 1000 larangan. Berarti udah 2000. Di dalam Al-Quran ada 1000 janji pahala. Sudah 3000. Di dalam Quran ada 1000 janji dosa. Berapa ribu? Di dalam Quran ada 1000 kisah. Berapa ribu? Di dalam Quran ada 1000 perbandingan. Berapa ribu? Di dalam Quran ada 100 doa dan tasbih. 500 halal haram. Udah 6.600. Di dalam Quran ada 60 nasikh dan mansukh. Ayat-ayat yang dibatalkan pengamalannya karena turun ayat yang baru. Maka ditotalkan menjadi 6.660. Begitu. Dah.
Sedangkan hadis ma udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi, itulah hadis. Maka totalnya kalau mau ditotalkan, apa saja itu yang disandarkan kepada nabi? Perkataan, perbuatan nabi, perkataan nabi, pengakuan nabi, keputusan nabi, diamnya nabi, cita-cita nabi, semuanya disandarkan kepada nabi. Totalnya ada 6. Oleh karena kita disuruh wa ati'ur rasul, taat kepada rasul, totalnya ada 6. Maka kalau 6 dimasukkan ke dalam 60 menjadi 6.666. Dah. Sesuatu yang tidak ada dilakukan oleh nabi bukan berarti mutlak tidak boleh dilakukan oleh kita. Boleh jadi perbuatan nabi nggak ketemu perbuatan nabi, kita simpan, tapi ada pada perkataan nabi. Nggak ketemu perbuatan dan perkataan, tapi ada pada pengakuan nabi. Maka tidak sah orang mengatakan kalau itu baik, tentu Rasul pertama kali yang melakukannya. Itu perkataan batil, sesat dan menyesatkan. Nah, kita beri contoh. Kita ini berpedoman kepada Quran, hadis. 2. Quran, hadis. Bagaimana menurut agama berdasarkan Quran dan hadis, ya, kenduri kematian menurut Quran dan hadis. Boleh nggak kenduri kematian? Dalam hadis keluarga Ja'far, ya, apabila ada orang meninggal, yaitu keluarga Ja'far sedang duka, Rasul memerintahkan kepada sahabat sebagai jirannya, masakkan makanan untuk keluarga Ja'far. Mengapa? Karena keluarga Ja'far sedang sibuk dalam urusannya, sedang duka. Dari hadis kita temukan warga hendaknya membantu orang yang sedang duka. Dari hadis. Di Tanjung Balai diamalkan nggak ini? Diamalkan nggak ini? Maksudnya kalau ada orang yang sedang duka, jiran tetangga membantu nggak? Berarti Tanjung Balai mengamalkan hadis ini. Dah. Tiba-tiba ada nggak orang Tanjung Balai bikin kenduri padahal dia sedang ada nggak? Nah, ini yang jadi masalah. Bikin kendurinya ini dalilnya dari mana? Orang yang anti kenduri, ya, mengatakan begini. Berapa banyak Nabi meninggal keluarganya, nggak pernah Nabi bikin kenduri. Ini. Berapa banyak sahabat meninggal, nggak pernah sahabat bikin kenduri. Ini kata orang yang anti kenduri plus nggak ada otaknya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita sepakat kepada Quran dan hadis, coba kalau memang tak ada dalam perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, keputusan Nabi, diam dan cita-cita Nabi, tak ada semuanya, bukan berarti itu langsung bisa diponis, tak boleh. Kalau memang semuanya harus digiring ke sunnah, kepada hadis,
Pertanyaan kita, Quran untuk apa? Paham nggak? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Perintah nggak itu? Menjalankan perintah itu hukumnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul iza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, seruan Rasul kalau Allah dan Rasul nyuruh kamu. Kata Allah kau penuhi, berarti perlu dijalankan nggak perintah Allah? Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Berarti kita disuruh bersegera kepada ampunan Allah dan sorga. Dua, segera kepada ampun, segera kepada sorga. Ampun, sorga. Bersegera. Dah. Semana itu luasnya sorga. Kalau semuanya nanti bersegera kepada ampunan Allah dan sorga, Ustaz, sorga nanti nggak muat. Allah jawab, yang sorga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jangan takut nggak muat. Dijanjikan untuk orang yang takwa. Yang mana yang takwa itu? Dijelaskan ayat, walladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Yaitu bentuk amalnya bagaimana? Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Berarti orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit termasuk menjalankan perintah Allah untuk mendapatkan ampunan dan sorga. Baru kita buka tafsir Ibnu Katsir pada ayat tersebut. Ternyata di sana dijawab fi jami'il ahwal, pada seluruh keadaan. Maka pertanyaannya, kalau Allah menyuruh kita bersedekah dalam keadaan seluruh keadaan, ketika orang sedang duka, masuk nggak pada waktu itu perintah bersedekah? Kalau masuk, berarti orang yang bikin kenduri sesuai dengan ayat. Maka orang Tanjung Bali ngamalkan ini apa enggak? Berarti telah mengamalkan ayat dan jelas? Maka orang yang memfatwakan tidak boleh kenduri kematian, berarti dia telah mengingkari maksud dari ayat tersebut. Pemahaman ini bisa sesat nggak? Bisa sesat itu. Ini. Nah, makanya kesesatan orang yang semacam ini, mereka tidak menjadikan Quran sebagai dalil. Mereka hanya menjadikan dalil itu, mereka mengambil dalil itu hanya pada perbuatan Rasulullah. Kalau memang itu baik, kata mereka, tentu Rasul pertama kali mengerjakannya. Di sini sesatnya. Maka kita tanya, azan boleh tidak? Pernah nggak Nabi azan? Boleh nggak? Boleh. Banyak contoh-contoh itu. Boleh. Saudara-saudaraku, ini masih contoh. Nih, ceramah belum dimulai. Ini masih pemanasan. Kalaupun jalan masih gigi satu ini. Iya, belum kebut ini. Jadi kalau gigi satu aja Bapak Ibu udah ngantuk, mau pulang silakan. Gak apa-apa. Nah, ini ceramah untuk yang tak ngantuk. Nah, yang pertama peringatan Maulid Nabi.
peringatan Maulid Nabi. Al-Quran mengatakan wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Yang didatangkan Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Maulid dan Isra Mi'raj ini ada nggak resmi larangan Nabi? Tidak ada. Kata Nabi, kata Allah, yang dilarang Nabi tinggalkan. Peringatan Mi'raj dan Maulid, ada nggak resmi larangan Nabi? Nggak ada. Berarti Maulid dan Mi'raj boleh, karena nggak dilarang berdasarkan Quran. Kita masuk ke wilayah hadis, ya. Yang diharamkan Allah jangan kau lakukan. Maulid dan Mi'raj ini apakah diharamkan Allah? Tidak, berarti boleh dilakukan. Begitu dia. Orang yang anti Maulid dan anti Mi'raj masih punya celah untuk membantah dengan sifat banding. Ustaz, boleh nggak Maulid Isra Mi'raj? Boleh. Apa alasanmu? Oh, alasanku karena tidak dilarang oleh Allah dan Rasul. Maka kalau tidak dilarang oleh Allah dan Rasul berarti boleh. Saya bikin banding, Ustaz. Boleh nggak maghrib 5 rakaat? Saya bilang tak boleh. Adakah larangan Allah maghrib 5 rakaat? Nggak ada. Ada nggak larangan Nabi maghrib 5 rakaat? Nggak ada. Kalau Ustadz bilang Maulid dan Isra boleh karena tidak dilarang Allah dan Rasul, kenapa Ustadz mengatakan tak boleh maghrib 5 rakaat? Padahal Allah dan Rasul tidak melarang. Macam mana ini Pak? Mana? Kalau begitulah mereka bikin banding. Macam mana? Ya. Nah, di dalam kitab Matan Arba'in hadis pada nomor 30, ketika Allah ya mau fardukan, jangan kau tinggalkan. Maulid dan Mi'raj ini difardukan apa tidak? Tidak, berarti buat boleh. Ketika Allah membatasi, jangan kau tambah. Itu kata Nabi, hadis dalam kitab Matan Arba'in nomor 30. Kalau Allah batas, jangan kau tambah. Pertanyaannya, maghrib dibatas nggak 3 rakaat? Maka dari hadis itu kita nggak boleh bikin 4 atau 5. Dari situ dia jawabnya bukan dari yang tadi. Ketika Allah mengharamkan, jangan kau lakukan. Apakah Maulid dan Mi'raj diharamkan? Ternyata tidak, berarti boleh lakukan. Kalau Allah wajib, jangan kau tinggal. Ternyata nggak diwajib, berarti boleh tinggalkan. Kalau diharam, jangan kau buat. Ternyata nggak diharamkan, berarti boleh buat. Kata orang anti Maulid dan Mi'raj, berarti deal masalahnya Ustaz. Salaman kita. Salaman kenapa? Ustaz Maulid, aku enggak. Karena dalam hadis, kalau diharam jangan kau buat. Ternyata enggak diharam, berarti boleh. Dalam hadis kalau wajib jangan kau tinggal. Ternyata enggak diwajibkan, berarti boleh tinggal. Aku orang yang meninggalkan, Ustaz orang yang buat. Kan deal masalahnya. Salam kita. Oh, tunggu dulu Mas. Loh, kenapa tunggu? Bukan itu yang menjadi masalah di antara kita. Yang menjadi masalah kami buat, kau bilang bid. Nah, di sini masalahnya. Makanya mulut jangan bikin jadi racun. Udah ada keong racun, udahlah. Nah, hadis belum selesai. Ketika Allah diam, tidak diwajibkan, tidak diharam, tidak dibatas. Apa kata Nabi? Rahmatan lakum, itu rahmat untuk kalian, rahmat. Ghairi nisyan, Allah tidak lupa. Fala tabahasu anha, jangan kau bahas-bahaslah. Berarti yang membahas-bahas ini yang dilarang. Siapa yang tukang bahas?
Jangan maulid bid'ah. Jangan. Siapa yang bahas? Itu yang dilarang. Saudara-saudaraku, nah dari situ aja orang yang memperingati maulid ini tidak masalah dengan agama. Ini satu. Yang kedua, nah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa zakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Kata Allah dalam Quran, ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Jadi kita disuruh mengingatkan kepada hari-hari Allah. Dah. Apa itu hari Allah? Ditafsirkan oleh Nabi kita, ayam yang artinya hari tersebut sebagai dua, nikmat dan karunia. Berarti arti ayat tersebut ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Bapak sedang sedih. Saya bilang, Pak, kenapa Bapak sedih? Gimana aku tak sedih, Ustaz? Begini. Pak, banyak enggak Bapak menerima karunia Allah? Banyak, nikmat banyak. Nikmatnya yang Bapak ingat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu kau sebut, jangan ngeluh aja. Ingatkan. Boleh enggak? Boleh. Ibnu Hajar Al-Hitami dan Asqalani mengatakan, kalau arti ayat ini kita disuruh mengingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah, apa kata Ibnu Hajar? Memperingati maulid sangat bagus. Mengapa? Karena lahirnya Nabi adalah nikmat dan karunia Allah yang terbesar. Inilah dalil mau. Dah. Siapa yang nyuruh? Allah. Ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Lahir Nabi nikmatnya, karunia tidak. Mi'raj bagaimana? Sama. Ingatkan, jangan sempat mereka lupa. Bayangkan kalau sempatlah di Tanjung Bali nih 20 tahun nggak bikin Mi'raj, anak-anak ngerti nggak? Dibikin pun kagak ngerti, apalagi enggak. Ingatkan mereka. Ustadz, kalau memang arti ayat tersebut begitu, kenapa sahabat enggak bikin? Itu kata orang yang anti maulid. Maka kita jawab, untuk apa sahabat bikin dalam rangka mengingatkan, sedangkan Rasul sahabat hari-harinya saja bersama Rasul. Itu jawabannya. Kenapa Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali nggak buat? Apa sahabat mereka berempat nggak ngerti yang ayat itu? Ustaz Abi Maulana aja sok ngerti, katanya. Itu cara debatnya. Awak pun pengen numbuk rasanya. Ya. Untuk apa Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali zaman mereka disebut zaman salafus soleh, di mana Nabi pun mengakui zaman tersebut hati mereka itu kuat terhadap agama. Ini dia. Selesai masalahnya. Masuk bab yang kedua. Ustaz, kulihat sekarang orang bikin maulid dan mi'raj, mereka membuat perayaan. Berarti mereka bersenang-senang, bergembira. Berarti yang kau protes sekarang memperingatinya atau bersenang-senangnya? Bersenang-senangnya Ustaz. Oke. Yang tadi dibantah nggak? Enggak. Berarti yang dibantah apa? Senang-senangnya. Oke. Pertanyaannya adalah, bolehkah menurut Al-Quran dan hadis bersenang-senang dalam rangka memperingati lahirnya Nabi? Nah, dalilnya mana? Orang sikit-sikit nanya dalil. Dalilnya mana?
Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Besok aku jawab, aku mau ke ladang dulu. Boleh nggak? Boleh. Mana dalil bolehnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Jadi kehadiran Nabi sebagai apa? Sebagai rahmat untuk seluruh alam, sebagai rahmat. Itulah kehadiran Nabi. Jadi sosok Nabi, ya, sosok Nabi, wujudnya kehadiran Nabi ini Allah tetapkan sebagai rahmat. Kalau Nabi tetap sebagai rahmat, maka kita baca ayat yang lain, kata Allah, "Qul bifadlillah." Katakanlah dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Siapa tadi rahmatnya? Rasul. Fabizalika falyafrahu. Maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Siapa yang nyuruh bergembira? Allah. Maka kalau orang komplain terhadap gembiranya, kita jawab melalui nas Quran, fabizalika falyafrahu. Maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Boleh. Dari sisi mananya lagi? Begini Ustaz, orang yang memperingati maulid itu kulihat, kata mereka, mereka terlalu berlebihan dalam menyanjung Nabi. Nah, biasanya gitu itu. Mereka berlebihan menyanjung Nabi. Maka kita tanya lagi, bolehkah berlebihan menyanjung Nabi? Dijawab oleh mereka, tak boleh. Oke, mana batas lebih dan tidak? Supaya jelas. Ini batas kampung. Bapak bikin rumah di kampung sana, minta KTP di sini, macam mana? Minta suratnya di sini. Nggak boleh, karena udah ada batas. Nah, boleh nggak mengagungkan Nabi? Boleh. Boleh nggak lewat batas? Nggak boleh. Mana batas yang dilarang? Kan begitu. Nabi mengatakan, la tatruni, jangan kau agungkan aku sebagaimana kaum Nasrani mengagungkan Isa. Itu batas nggak boleh. Berarti Nabi nggak boleh diagungkan kayak Nasrani mengagungkan Isa. Nasrani mengagungkan Isa sebagai itu Tuhan. Kita maulid mengagungkan Nabi sebagai Rasul. Kena nggak? Nggak kena. Maka dari hadis ini kita dilarang mengagungkan Nabi melewat batas. Mana batasnya? Tingginya jangan jadi Tuhan, rendahnya jangan jadi teman, berdasarkan Quran surat Nur ayat 63. Jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul kayak kalian memanggil teman. Rendahnya jangan kayak teman, tingginya jangan jadi Tuhan. Itu aturan mainnya. Maka perlu patok. Patok menjelaskan mana batas. Ada orang Aceh mancing, diterpa badai, lewat ya ke wilayah Malaysia. Datang polisi Malaysia, ditangkap. Maaf Bapak, Bapak sudah melewati batas, maka Bapak kami tangkap. Enak aja, kau bilang aku melewati batas. Kalau memang betul melewati batas, mana patok? Bingung polisi Malaysia itu nyari patok di tengah laut. Lepas dia. Ini ceritanya entah di mana, ini nggak tahu saya. Dah. Jadi maulid, kita mengagungkan Nabi tidak seperti yang dituduh oleh Wahabi. Kita berlebihan, tidak. Karena kita tidak menjadikan Rasul sebagai itu Tuhan. Kita juga dilarang merendahkannya kayak teman.
Ada nggak dalil membolehkan kita mengagungkan Nabi? Ada. Mana dalilnya? Al-Quran surat Hajj ayat 30. Wa may yu'azzim hurumatillah. Siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah, lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jelas Al-Hajj ayat 30. Nabi Muhammad terhormat nggak? Terhormat. Siapa mengagungkan yang terhormat? Berarti kalau kita mengagungkan Nabi, lebih baik di sisi Allah, dapat pahala. Cuman jangan lewat batas kayak Nasrani menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Maka salah kaprah betul ketika ada orang menuduh Maulid Nabi ini terlalu berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi. Jelas? Mana dalil Nabi itu terhormatnya? Al-Ahzab ayat 6 mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama di hati orang mukmin ketimbang diri mereka. Lebih utama. Nah, makanya mohon maaf ini ya, Pak Kepling, Pak Kades, ini Kades Pak Lurah, kalau sempat ada acara maulid dan mi'raj di wilayah Bapak, janganlah mesti diundang, Bapak baru datang. Ya, jangan mesti diundang baru datang. Karena masuk surga itu cuma 3 Pak jalannya. Pertama ridho Allah, yang kedua rahmat Allah, yang ketiga syafaat Nabi. Apakah Bapak meyakini, menjamin kalau Bapak diridhoi Allah kali hidup Bapak, sehingga Bapak masuk surga dengan ridho itu? Apa Bapak menjamin kalau hidup Bapak udah dirahmati Allah kali hingga masuk surga dengan rahmat? Kalau belum dijamin dan nggak ada yang jamin, tinggal satu lagi syafaat Nabi. Bagaimana mungkin Nabi memberikan syafaat sedangkan kita tidak hormat pada hari-hari beliau? Nabi hendaknya lebih utama. Ustaz, aku sibuk, kata Pak Camat begini. Kalaulah anak Bapak opnam rumah sakit, Bapak sedang musyawarah dengan Pak Camat, absen nggak nengok anak? Ya absen, aku nengok anak. Kenapa? Ya namanya aku kan mengutamakan anak. Kata Allah, an-nabiyyu aula. Nabi hendaknya lebih utama. Makanya kalau mau bikin musyawarah begini, untuk bikin acara begini, bilang, Pak Kades, Pak Lurah, kapan kita bikin Isra Mi'raj ini? Bikin maulid? Oh iya, bentar ya. Aku telepon dulu Pak Camat. Loh, kenapa nelpon Pak Camat? Oh gini ceritanya, aku mau ngasih kabar jauh-jauh harinya, tanggal sekian hari H-nya. Jangan pas hari H itu nanti Camat nelpon aku, desak aku nggak bisa. Karena apapun ceritanya Nabi lebih aula, bukan Camat lebih aula. Maka dari sebelumnya aku kabari. Gitu. Kalaupun acara bikin kecamatan nelpon Bupati. Pak Bupati, kami Isra Mi'raj tanggal sekian, setuju Bapak? Nggak ada acara kita hari ini. Oh jangan hari itu, kita udah ada agenda penting. Jadi kapan? Nah tanggal sekian ini. Oke lah. Oke, itu nggak ada. Udah ditetapkan hari H-nya. Tiba-tiba Pak Bupati mendadak bilang, oh nggak bisa lagi. Kita udah sepakat kemarin. Toh ini masalah Nabi lebih aula. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak tersinggung, makin kuat jawaban saya nanti di akhirat bahwa saya telah mengutarakan ini. Ini kenapa? Karena jarang orang berani menyebutkan ini. Jarang. Saya mesti sebutkan supaya jangan bersalah terus. Ini dia. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu istrinya meninggal istrinya
meninggal pamannya. Dua orang ini yang paling disayangi Nabi meninggal. Sedihlah Nabi, sesedih-sedihnya. Beliau tidak pernah merasakan sedih sesedih tahun itu. Beliau tidak pernah sedih seperti sedihnya tahun itu, sampai-sampai Allah menghiburnya dengan menurunkan ayat 30 kali lebih yang bunyinya sama. Apa itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dusta? Di tengah-tengah sedihnya Rasulullah, berkumpul pula para saudagar di Mekah. Mereka kumpul bersama di sana, lalu mengutus seorang laki-laki menjumpai Nabi agar Nabi datang ke tempat perkumpulan mereka. Hati Nabi senang, dalam hati Nabi, alhamdulillah, mudah-mudahan mereka sudah menerima ajaran yang kubawa. Begitu Nabi sampai, ternyata apa kata mereka? Muhammad, sudahlah Nabi sedang sedih. Mereka berkata, Muhammad, tujuanmu membawa agama ini apa? Apa tujuanmu mendakwahi Quran kepada kami? Kalau memang tujuanmu mendakwahi kami supaya kau menjadi raja, kami jadikan kau raja di Mekah ini. Bukan jadi wakil, jadi raja. Kalau memang tujuanmu menjadi orang kaya, kami jadikan orang terkaya di Mekah ini. Maka Nabi mengatakan, apa yang kalian tuduhkan tentang aku tidak ada. Aku hanya menyampaikan saja tugasku itu. Mau kalian terima-terima, tidak ya sudah. Begitu nego mereka gagal, mereka marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengatakan waqalu, mereka berkata, lan nu'mina laka, kami tidak akan percaya kepadamu ya Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Kau katakan Tuhanmu Maha Kuasa. Kalau memang betul Tuhanmu Maha Kuasa, engkau utusannya, tunjukkan ini bumi yang tandus berubah muncul mata air untuk kami, bisa apa enggak? Nabi diam. Lalu mereka memberikan pilihan, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Bukan untuk kami, untukmu. Tunjukkan kalau memang kau betul Rasul Allah. Atau kau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana yang kau katakan. Kau katakan dunia kiamat. Iya nanti, gak usah nanti Muhammad. Sekarang tunjukkan langit jatuh berkeping-keping menimpa kepala kami. Bisa atau tidak? Atau kau datangkan Allah dan malaikatnya berhadapan muka dengan kami. Kalau memang ada malaikat yang mencatat, mana malaikatnya? Mana. Diam Nabi. Nah, atau engkau mempunyai sebuah rumah dari emas, kau katakan Tuhanmu kaya, engkau kekasihnya, buktikanlah rumahmu dari emas, jangan dari tepas. Tunjukkan kau itu sebagai kekasih yang kaya, supaya sinkron dakwahmu. Bisa apa tidak? Diam Nabi. Atau ini yang terakhir ya Muhammad, yang terakhir ini, yang terakhir, kalau kau betul Rasulullah, tunjukkan kau naik ke langit. Maka yang mana yang diterima? Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba. Nabi jalan sendiri apa enggak? Enggak. Allah menjalankan Nabi Muhammad.
Bagaimana caranya? Nabi berkata, atap rumahku malam itu dibukakan. Jibril datang, bukan dari pintu ngetok pintu, enggak, dari atas diambilnya Nabi, bawa ke telaga Zam-Zam. Sampai di Zam-Zam dibedah dadanya dari mulai pangkal leher sampai pusatnya. Nabi dibersihkan. Mengapa? Karena ingin menjumpai Tuhan yang maha bersih. Makanya kalau sholat mesti bersih, kita mesti berwudu. Ustaz, ya, kalau orang kentut kenapa mukanya yang dicuci? Apa jawabannya? Kalau orang kentut kenapa mukanya dicuci? Apa jawabannya? Gampang aja. Kau kalau kentut tempat orang ramai yang malu, mukamu apa pantatmu? Ya muka pula, makanya muka mesti dicuci. Ustaz, kenapa kaki juga dicuci? Kan nggak malu kakiku. Kenapa kalau pantat kentut muka dicuci? Kenapa Pak? Kapan manusia mulai kentut? Jauh-jauh Ustaz kami undang yang tanyanya kentut. Ya perlu. Kapan manusia mulai kentut? Di sorga nggak ada toilet, nggak berkeringat, nggak gembung perut, nggak perlu barsam, nggak kayu putih. Allah mengatakan uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tetaplah kau bersama istrimu di sorga. Makan apa yang ingin kalian makan sesuka kalian. Ada syarat, la taqraba hazihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati pohon. Itu pohon kuldi kata setan. Datang setan digodanya, dibikinnya hoak. Apa itu? Ini buah kuldi loh Adam, buah kekal. Allah melarangmu makan kuldi ini karena kamu diturunkannya ke bumi. Kalau kau makan, kau kekal di sorga. Kok dia dibalikkannya. Begitu setan menggoda Adam, Nabi Adam nengok, inilah khuldi. Tengok, yang mana khuldi? Ini, dengarnya. Ini pohon kekal. Kalau kau makan, kau kekal. Pikirnya. Terus, ya, langkahkannya kakinya. Terus, ambilnya. Terus, makannya. Dengan sebab khuldi. Adam berkeringat, pingin buang hajat, kentut. Makanya setiap orang kentut, sebab yang kemarin mesti dicuci, muka dicuci, mulut dikumur, kuping dicuci, kepala diusap, tangan dicuci, kaki dicuci. 10 pendeta Yahudi datang kepadaku, kata Nabi, bertanya kepadaku, kenapa kalau kalian junub mandi, kalau kentut hanya sebagian saja dicuci? Apa jawaban Nabi? Ketika Adam memakan khuldi, nutfahnya menyelembur ke seluruh tubuhnya. Maka dikalap kami junub terulang kembali hingga Allah menyuruh kami mandi. Adapun kentut buang hajat, itu hanya penyemburan sebagian hingga Allah mewajibkan kami membasuh bagian tertentu saja. Jelas? Nabi Muhammad dibersihkan, setelah itu dijahit kembali, kemudian didatangkan binatang burak. Nabi Muhammad dipersilakan naik burak menuju Masjidil Aqsa. Ada orang berkata, Ustaz, Isra Mi'raj itu kan cuma mimpi loh, nggak berangkat sepenuhnya, mimpi doang. Karena Aisyah mengatakan, aku tidak pernah kehilangan tubuh Nabi, melainkan Nabi Mi'raj dengan rohnya. Jadi Nabi Mi'raj cuma rohnya aja. Itu jelas Aisyah yang bilang, Ustaz, bukan Mi'raj dengan tubuhnya. Betul Mi'raj Nabi dengan rohnya aja? Iya. Kalau roh Nabi yang Mi'raj, kenapa naik burak? Gini Ustaz, roh Nabi naik roh burak. Kalah juga saya bikin. Kau dengarkan dulu. Dalam sejarah Nabi naik burak. Itulah roh Nabi naik roh burak. Jibril menambatkan buraknya di sebuah tempat di gerbang Masjidil Aqsa. Kalau roh Nabi naik roh burak, tali pengikat burak itu apa roh tali? Ya mana aku tahu lah Ustaz.
60 kerancuan kalau diterima Nabi Muhammad mi'raj hanya rohnya. Tapi bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini palsu. Tahu? Palsu. Loh, kenapa bisa palsu? Hadis Aisyah yang bilang palsu. Loh, gara-gara Aisyah bilang palsu, bukan begitu masalahnya. Umur berapa Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah? Ayo Pak jawab. Umur berapa? Banyak yang bisa jawab. Syahrini menikah dengan Anang, tahu tanggalnya. Nabi nggak ngerti. Mana? Ya. Umur Nabi 25, Siti Khadijah umur 4. Siapa lebih tua? Lebih tua Khadijah. Nah, makanya kalau ada anak lajang kita umur 25 pengen nikah, cari kalah jodohnya umur 40. Kenapa rupanya? Nah, umur berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Berapa tahun Nabi Muhammad menjadi Rasul? Ya, diperintahkan mi'raj. Nah, 25 nikah dengan Khadijah. Khadijah 40. 15 tahun bersama Khadijah. Umur Nabi 40 tahun. Khadijah 55. 10 tahun Nabi Muhammad bersama menjadi Rasul. Maka umur Nabi 50 tahun. Khadijah 65 meninggal. Nabi sedih. Kemudian Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj itu masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Kapan hijrah ke Madinah? Setahun setelah Mi'raj. Kapan Mi'raj? Setahun sebelum hijrah. Begitu Nabi sudah hijrah di Madinah, barulah Nabi bersama Siti Aisyah. Di mana? Di Madinah. Bagaimana mungkin Siti Aisyah mengatakan, aku tidak pernah kehilangan tubuh Rasulullah, melainkan Rasulullah mi'raj dengan rohnya. Ini kalau di Aceh udah saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya membaca riwayat. Nabi Muhammad dalam perjalanan itu berhenti pada 3 tempat. Di mana aja itu? Taibah, Baitul Laham, Bukit Tursina, di situ Nabi berhenti. Ngapain Nabi berhenti? Nabi munajat, Nabi sholat. Ustaz, bagaimana mungkin Nabi Muhammad sholat sedangkan berangkatnya saja dalam rangka menerima perintah sholat? Oh, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul pun sudah menganut kepada anutan Nabiullah Ibrahim. Makanya di dalam Al-Quran An-Nahl 123 Allah katakan, ikutilah agama Ibrahim. Makanya nama Ibrahim dilukiskan di dalam sholat kita. Kama shallaita ala, pakai Sayyidina Pak. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Kepada Nabi Muhammad kita sedinakan. Dalilnya banyak. Kepada Nabi Ibrahim juga kita sedinakan. Ustaz, kenapa kepada Ibrahim juga disedinakan? Karena Al-Quran mengatakan la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Tidak kami beda-bedakan salah seorang pun di antara Rasul. Kalau Nabi Muhammad sayyidina dengan banyak dalil, kepada Ibrahim juga kita sayyidinakan. Sekarang terjadi pertengkaran. Pakai sayyidina sama enggak bertengkar. Ya kan, subuh kunut sama enggak bertengkar. Tapi alhamdulillah Tanjung Bali ini macam mana? Sering bertengkar. Ya. Kalau kampung kami sana sekarang udah nggak ada bertengkar lagi tentang kunut sama enggak kunut. Kenapa? Karena rata-rata enggak sama yang tuh. Dah. Begitu Jibril menambatkan buraknya, maka Nabi Muhammad turun dari burak, kemudian masuk ke Masjid Al-Aqsa, ada gerbang. Nabi Muhammad tunduk kepalanya karena takut terantuk. Kalau memang roh Nabi yang berangkat, ngapain tunduk-tunduk gitu? Kan masuk aja dia kayak apa film dulu zaman Kuyul Mbak Yul dulu. Begini Ustaz, kalaulah memang Ustaz yakin
bahwa Nabi Muhammad betul-betul berangkat, tolong masukkan ke logika saya ini yang Ustaz. Gini loh, Burak itu jalannya kan kencang, lebih kencang dari pesawat loh. Betul. Begini loh Ustaz. Ustaz pernah nggak nonton sponsor kereta Jupiter Jet yang dinaiki Komeng? Zaman dulu. Oh iya, kencang nggak lari kereta Jupiter Jet tuh? Kencang. Sobek nggak celana Komeng itu? Komeng aja sobek celananya. Tentu Nabi Muhammad pun kalau betul-betul naik Burak itu terjungkal waktu Burak itu loncat. Oh itu masalahnya. Iya, Allah sudah sediakan jawabannya. Apa itu? Barakna haulah. Allah berkati sekelilingnya. Kau pernah naik pesawat? Pernah. Kencang nggak lari pesawat? Kencang. Kau pernah pakai obor di kampungmu? Pernah. Waktu kau lari obornya macam mana? Padam. Kalau kau pasang lilin dalam pesawat, nggak akan padam itu. Walaupun pesawatnya kencang. Kenapa? Karena lilin yang kau pasang tidak bersentuhan dengan udara luar. Diberkati sekelilingnya. Ustaz, untuk apalah Nabi Muhammad itu menerima perintah sholat sampai naik ke sana? Bawa diturunkan aja di bawah gini, kenapa? Nah, kalau itu kau tanya-tanya lah sama Nabi nanti, jangan sama aku. Kadang-kadang orang nanya ini macam-macam. Ada yang datang nanya, Ustaz, kenapa subuh 2 rakaat? Untung 2. Kalau sempat 20 gimana? Ngapain itu ini tanya-tanya? Yang lain banyak. Ya. Nah, kenapa tidak diturunkan perintah semayang waktu Nabi di rumahnya? Saudara-saudaraku, nanti kita jawab. Kalau ingat. Ya, kalau Nabi Muhammad ya, dimi'rajkan, diisrakan linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Kenapa Allah tunjukkan tanda kebesaran Allah? Karena Nabi sedang dikecilkan oleh orang kafir. Sedang dikecilkan, istrinya meninggal, pamannya meninggal, orang kafir ngecilkan dia. Nabi Muhammad sedih. Kau Muhammad jangan sedih. Mari sini ku tunjukkan kebesaranku. Saya punya anak kecil, umur 4 tahun. Main sama kawannya, Udin, Leman, anak saya Habibi. Habibi, Udin, Leman, bertiga kawan. Udin sama Leman bawa duit 5.000 perak seorang. Anak saya nggak saya kasih duit. Lewat tukang es krim, yang duanya beli es krim. Anak saya enggak, karena nggak ada duitnya. Nggak nangis anak saya, memang sedih tapi nggak nangis. Datang Udin sama Leman ini tadi, diajaknya, kami makan es krim. Bibi enggak, disitulah yang bikin dia menjerit. Menjerit dan dia pulang ke rumah terisak-isak. Saya tanya, kenapa nak sedih kali? Cuma tak sedih, kawan bibi makan es krim, bibi enggak. Ya udah, ini uang 5.000 kau beli. Mana ada lagi, tukang es krimnya udah pergi. Sedih kali dia, merasa kecil gara-gara 2 contong es krim tadi. Oh, mandi. Mau kemana? Mandi. Kita pergi ke Carrefour. Senang nggak? Belum pergi, masih saya janjikan. Nggak nangis lagi dia. Karena lebih besar Carrefour ketimbang es. Mandi, sampai ke Carrefour cari es krim nggak ada, tutup. Nah, tukang es krimnya tutup. Nggak apa-apa, yang penting kita jalan-jalan. Nah, 2 jam jalan-jalan, pulang. Bangga dia. Datang kawannya 2 orang. Kami makan es krim, bibi enggak. Senyum dia. Memang bibi enggak makan es krim, tumpang pinggang begini. Tapi bibi jalan-jalan ke Carrefour. Sedih pula yang makan es krim tadi ini. Linuriyahu min ayatina. Paham nggak maksudnya? Jangan pula salah nanti. Apa Ustaz dari Medan itu? Masa Carrefour dibandingkan sama langit? Minta tempeleng. Nah, Nabi Muhammad sampai Masjidil Aqsa. Ya, kemudian keluar dari Masjidil Aqsa, ada 2 tengkah tangga, dipijak Nabi.
Begitu Nabi mijak dua tengah tangga, Nabi Muhammad naik ke atas ke langit. Ustaz, berapalah jaraknya dari bumi ini ke langit? Kata Nabi 500 tahun perjalanan. 500 tahun itu berapa itu? Setahun 365 hari. Sehari kalau kita bilanglah 100 meter kali 365 kali 500, segitulah jauhnya. Aku udah sampai bilangnya, kau lah ngitungnya. Tebal langit 500 tahun, jarak ruang itu 500 tahun. Begitulah. Maka Nabi naik ke langit pertama, bertemu Nabiullah Adam. Di langit pertama Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam. Adam melihat kanan senyum, kiri nangis. Kanan senyum, kiri nangis. Apa ini? Dijawab Nabi Adam, gimana aku tak senyum? Ketika aku melihat ke kanan, Allah tunjukkan anak cucuku yang baik-baik perangainya. Senyum aku, senang aku. Ketika aku melihat ke kiri, Allah tunjukkan anak cucuku yang bejat-bejat akalnya. Nangis aku. Rupanya gitulah Nabi Adam, Pak. Kalau nengok kanan senyum, kiri nangis. Kanan senyum, kiri nangis. Dulu Nabi Adam kalau nengok kanan senyum, kiri nangis. Kurasa kalau sekarang nengok kanan kiri nangis. Kenapa? Bapak yang jawab tuh, kurasa itu, nggak ada dalilnya. Kurasa, kiro-kiro. Naik ke langit yang kedua, bertemu Nabi Yahya dan Isa, dua nabi. Ke langit yang ketiga, bertemu Nabi Yusuf. Keempat, Nabi Idris. Kelima, Nabi Harun. 6, Nabi Musa. 7, Nabi Ibrahim. Berapa nabi? Kan nggak ngitung berarti. Langit pertama Nabi Adam, kedua Yahya Isa, ketiga Nabi Yusuf, 4 Nabi Idris, 5 Harun, 6 Musa, 7 berapa? 8. Ustaz, berapa jumlah Nabi? 124.000. Oke tenan, terserah. Oke, orang oke. Berapa jumlah Rasul? 315. Ada yang bilang 314, 313. Ada yang enggak Ustaz yang bilang 310? Enggak ada. Jadi segitu banyak Rasul sampai 315. Kenapa cuma 8? Yang lain kemana? Saya jawab, mana aku tahu. Kenapa Ustaz tak tahu? Yang enggak disebut dalam hadis aku pun enggak ngerti. Untung cuma 8. Kalau sempatlah dalam sejarah Isra Mi'raj disebutkan Nabi yang 315, botak kepala saya ngapalnya itu. Syukurlah cuma 8. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dari langit yang ketujuh. Keluar dari langit yang ketujuh. Begitu Nabi keluar, apa yang Nabi lihat? Ra'aitu lailatal mi'raj. Aku lihat pada malam Mi'raj Bahran, lautan yang sangat luas, nggak ada yang mengetahui luasnya kecuali Allah. Ada lautan yang luas, nggak ada luas yang mengetahui luasnya kecuali Allah. Wala syati malakun ala surati tuyur. Di sana ada satu malaikat yang berbentuk burung. Faiza qala al-abdu subhanallah, apabila seorang hamba mengucapkan subhanallah, taharrakat min makanihi, malaikat yang berbentuk burung bergerak-gerak dari hinggapnya. Kalau ditambah alhamdulillah, dia bentangkan sayapnya. Kalau ditutup dengan Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka malaikat yang berbentuk burung tersebut masuk ke dalam lautan yang luas itu, mandi dia, basah bulu dan sayapnya, kemudian terbang hinggap di tempat yang tadi, lalu dikeparkannya bulu dan sayapnya. Kuperhatikan berjatuhanlah tetesan dari bulu dan sayapnya yang jumlahnya ribuan tetes berjatuhan ke bawah, belum sampai ke laut Allah rubah menjadi ribuan malaikat kecil yang malaikat itu berkerumun berkeliling naik ke bawah arasy ar-Rahman. Malaikat itu berseru, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah orang yang karena tasbihnya kami kau jadikan. Ya, Bapak pernah nggak minta ampun? Pernah. Mulut ini menghujat, mulut ini mengupat, mulut ini tahap apa, mulut ini minta ampun. Malaikat mulutnya bersih,
minta ampun kepada Allah untuk kita yang ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun malas kita ngamalkannya, sehingga orang lain banyak malaikatnya minta ampun, kita nggak ada. Paling malam 1 sampai 3 aja kernuri minta ampun. Itu pun kencing di jalan, cebok pun tidak. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad SAW naiklah sampai ke Sidratul Muntaha. Daunnya seperti kuping gajah, buahnya seperti kendi negeri Hajar. Jibril menunjukkan wujudnya yang asli di sana. Nabi Muhammad SAW takjub melihatnya. Akhirnya Jibril berkata, Muhammad, aku nemanimu sampai di sini. Kau berangkat, kita kan sama ya Jibril. Alah, sampai di sini. Nabi Muhammad pun berangkat ke Hidratul Qudus. Maka perjalanan itu dari mulai dunia, alam dunia ini, majas, hijab, roh, malakut, mulki, mustawa. Sampailah di Hidratul Qudus. Nabi Muhammad SAW dalam rangka menerima perintah salat. Saudara-saudaraku, di waktu Mi'raj Rasul ke Tuhan 27 Rajab diperjalankan. Di malam itu Rasul nyatakan hikmah Allah, Rabbi ya Tuhan. Rasul berangkat di tengah malam, dijemput Jibril, datang bersalam. Ayolah Mi'raj menghadap Tuhan, ini perintah musti lakukan. Mi'raj terjadi bukan hayalan, inilah kudrah musti imankan. Walau sekejap di tengah malam, hikmah terhimpun dalam Al-Quran. Setelah sampai, Rasul bersujud menghadap Allah dengan rasyid. Itulah takwa, terasa takut dalam amalan seumur hidup. Allah berfirman pada Rasulnya, bangkitlah engkau dengan segera, mohon ke Allah dan apa saja, jangan lewatkan hikmah yang ada. Rasul pun bangkit seraya berkata, aku telah datang sebagai hamba, perintah apa yang mesti ku bawa kepada semua umat manusia. Ya Muhammad, tolong dengarkan, ini amalan tiang agama. 50 waktu salat kau lakukan bersama umat, berapa adanya. 50 waktu salat kau lakukan bersama umat, berapa adanya. Kalau subuh ramai nggak? Berapa adanya lah. Bersama umat, berapa adanya. Kadang-kadang sedih juga itu. Berapa adanya, nggak ada apa itu. Dia yang azan, dia yang qomat, dia imam, dia makmum, dia doa, dia ngaminkan sendiri sampai terang sendiri. Begitu keluar dari masjid, lewat orang ronda, nyanyi dan nyindir, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Pernah nggak Bapak berpikir, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk sujud ibadah, ya kan? Betul nggak ayat itu? Betul. Faktanya apa sujud semua? Jangankan yang kafir, yang muslim aja enggak. Kan begitu. Apakah Allah gagal dalam penciptaannya? Tapi buktinya, faktanya cuma sedikit yang sujud. Berarti Allah gagal dalam penciptaannya? Oh tidak. Loh, faktanya gitu loh Ustaz, tidak gagal. Yang gagal, nah, kau gagal paham. Kenapa gitu? Kau baca surat Sajadah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya jikalau kau lihat orang yang penuh dosa menundukkan dirinya di hadapan Allah. Semuanya nanti tunduk di hadapan Allah. Cuman tunduknya ada sekarang, ada nanti.
Sekarang ada, nanti ada. Semuanya tunduk. Maka kalau bapak sekarang tunduk, lalu diejek orang yang tak tunduk, biar aja, nggak apa-apa. Kan ada gilirannya nanti. Maka biarkan saja dia bernyanyi, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Biarkan saja. Kita semuanya udah ada janji kok. Ada janji. Dari kecil kita lagi sudah janji. Bahkan ketika janin menjadi janin dalam perut. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Makanya di akhirat tinggal ditagih janji itu. Mana janjimu, mana sumpahmu yang dulu pernah kau katakan padaku. Apa yang Bapak jawab? Dasar memang buaya pandai bersandiwara. Kalau memang aku Tuhanmu, kenapa ada di? Ya, maaf dariku, bukan untuk kau ulang. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah Muhammad 50 waktu. 50. Senang Nabi 50 waktu. Turun Nabi ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya Muhammad, tolong katakan perintah apa yang telah kau emban. Aku bertanya, jangan kau salahkan, tapi tolong kau jelaskan ya. Kau jelaskan. Ya Musa, ku berjanji semua perintah kan ku katakan. 50 waktu solatku diberi, semua itu kan ku amalkan. Muhammad, dengarkan dulu agar semua tidak keliru. Minta kurang pada Tuhanmu agar umat merasa mampu. Di situ Nabi mikir, engkau mampu ya Muhammad, umatmu orang Tanjung Balai, pikirkan itu, minta kurang. Akhirnya tinggal 5. Saudara-saudara, tinggal 5. Nabi Muhammad SAW membawa 5 perkara tersebut. Ya, 5 waktu sholat. Dulu semayang 50 waktu. Kenapa sampai 50? Karena Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir. Seluruh semayang Allah serak kepada seluruh rasul-rasul, jumlahnya 50 waktu. Makanya diberikan kepada Nabi 50 waktu. Nabi Musa berinisiatif minta kurang, nyuruh Nabi minta kurang, maka jadilah 5. Maka semayang yang sekarang adalah warisan dari 5 rasul. Subuh semayang Nabi Adam, zuhur semayang Nabi Daud, asar semayang Nabi Sulaiman, maghrib semayang Nabi Yakub. Jadi nabi-nabi dulu semayangnya cuma 1 waktu, nggak banyak. Subuh Nabi Adam cuma subuh tok, Nabi Daud cuma zuhur tok, Nabi Sulaiman cuma asar tok, Nabi Yakub cuma maghrib tok. Makanya kalau ada orang Tanjung Balai ini semayangnya maghrib tok, umat Nabi Yakub lah itu. Ada di sini umat Nabi Yakub? Ada nggak? Nah, nggak ada lah, nggak ada yang ngaku. Isa semayang Nabi Yunus, Nabi Muhammad semayangnya 5 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad turun dari Masjidil Aqsa, naik burak lagi, sampailah ke Mekah, ke rumahnya menjelang subuh. Nabi udah sampai rumah, duduklah Nabi mengenang perjalanan tadi. Perintah semayang sudah ada, subuh datang Nabi tak semayang. Perintah semayang sudah ada, subuh Nabi tak sholat. Makanya di mana-mana malamnya peringatan Isra Mi'raj, besoknya banyak orang nggak bersubuh, ikut Nabi. Ini kira-kira banyak nggak ini yang bakal nggak subuh besok ini? Ya. Kenapa Nabi tak semayang subuh? Karena tak tahu caranya. Perintah udah ada, caranya belum tahu. Maka mulailah semayang zuhur. Zuhur Nabi tak pakai rukuk dan sujud. Nggak rukuk, nggak sujud. Kapan rukuk dan sujud? Waktu asar pakai rukuk dan sujud. Setelah itu Nabi sholat, mata masih bisa melihat kanan kiri, tangan lempang ke bawah. Lempang gini. Mata boleh lihat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dulu tangan lempang ke bawah. Turun ayat. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang mukmin dan orang yang khusyuk dalam salatnya.
Karena turun ayat itu, dipindahkan Nabi tangannya kemari. Ya, begitulah sholat itu terus, proses demi proses. Jadi begitu Allah mengatakan berbahagia orang mukmin dan orang khusyuk dalam sholatnya, dipindahkan Nabi tangannya kemari. Kenapa? Karena batin besar kemungkinan dilihat dari zahir. Makanya khusyuk itu harus jelas. Ini kadang-kadang nanti datang ke rumahnya, wajarkan kau sembahyang khusyuk. Kau udah tahu sembahyang khusyuk? Ya belum lah, wak, datang ke rumah nanti kuajarkan. Datanglah anak muda nih tadi belajar khusyuk. Wah, macam mana khusyuk itu? Khusyuk itu fokus, kata wak ante. Fokus. Paham nggak fokus? Gimana wak fokus? Khusyuk itu bulat. Paham nggak? Kalau saya nggak paham, fokus sama bulat. Terus macam mana wak? Ya serius. Fokus, bulat, serius. Wah, aku nggak jelas aku. Ya udah kau bulatkan. Yang bertanya gondut. Wah, ini dia aku ya? Bukan. Pokoknya bulat, fokus, serius. Setengah jam ditanya itu aja bolak-balik. Maksudnya gimana, Wak? Kau fokus, balik aja lagi ke situ. Serius, bulat. Prakteknya, Wak. Prakteknya gini. Kau berdiri takbir, kau fokus, balik aja lagi. Serius, bulat. Angkat tanganmu, mukanya buruk nih. Sap. Apa sap ini? Orang mana tahu? Yang tahu cuman waktu. Gitulah sembahyang khusyuk katanya. Bingung muridnya. Wah, gimana wah? Ya udah kau fokus, serius, bulat. Sap. Apa ini sap? Ini kan sama orang bikin rumah nelpon tukang. Ya, teleponnya tukang 3 kilo jauhnya dari rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kau nukangnya hari Minggu. Jadi, ini nanti ku bilang sama kau ya, katanya. Ambilnya kayu, coretnya halamannya. Ini nanti begini kau bikin depannya. Tukang kan sana 3 kilo. Begini kau bikin nanti, katanya kau bikin nanti ya. Gak paham kau kan, katanya. Karena tukang tadi pun repot, bilang ya udah. Begitu jadi komplain. Kan udah ku bikin gambarnya. Di mana gambar, di mana tukang nengoknya. Begitulah sap tadi. Kan dalam otak wak itu sap itu. Sap, orang terconggok situ nengoknya. Yang ditengoknya cuman gini. Kalau sempat diprakteknya gimana itu? Semayang lah dia jadi imam. Belajar khusyuk sama wak itu. Sap ya. Makanya khusyuk itu apa? Khusyuk itu pengendalian. Maksudnya, ya, kalau disebut pengendalian, kau kendalikanlah yang kau ajak. Wah, yang kau ajak apa? Kakimu kau ajak enggak? Kendalikan kakimu. Tanganmu kau ajak enggak? Kendalikan tanganmu. Matamu kau ajak enggak? Kendalikan matamu. Telingamu kau ajak enggak? Kendalikan telingamu. Otakmu kau ajak enggak? Kendalikan otakmu. Hatimu kau ajak enggak? Kendalikan hatimu. Kan jelas ini. Sap. Saudara-saudaraku, ajak. Makanya sholat itu mata dibukakan, melihat ke tempat sujud, mengingat makna, memanjangkan rukuk dan sujud. Ustaz udah nggak khusyuk juga. Kenapa sholatmu tak khusyuk? Mungkin wudhu belum beres. Kenapa wudhu belum beres? Karena istinja belum betul. Kenapa istinja belum betul? Karena. Apabila karena ini tak beres, semayangmu pun bermasalah. Wallahu a'lam. Nanti jangan pulang saya. Siapa yang ceramah? Aku lupa aku. Kemarin pas aku di asahan aku lihat ada ustaz yang mana? Yang sap dulu gitu. Menghina itu. Ustaz sap katanya kan. Nah.
Yang kedua, bolehkah setelah sholat berjamaah zikir berjamaah? Boleh nggak setelah sholat berzikir berjamaah setelah sholat? Boleh. Nabi Muhammad zikir setelah sholat, zikir berjamaah apa enggak? Nabi Muhammad setelah sholat berjamaah, zikir berjamaah apa enggak? Gitu. Bilang berjamaah payah, hilang kenyabernya ujungnya. Nabi Muhammad setelah sholat zikir berjamaah. Suara Nabi jahar apa sir? Jahar. Ustaz dari mana tahu Nabi zikir jahar setelah sholat? Sebelum ku jawab, kau dari mana kau tahu Nabi Muhammad zikir sir setelah sholat? Dari Abdullah bin Zubair, Rasulullah berzikir setelah semayang 5 waktu bisautihi dengan suaranya yang lantang a'la, lantang tinggi. Zikir ini ada sir, ada jahar, ada rafa. Sir dalam hati, jahar bersuara kecil, rafa suara besar. Nabi Muhammad setelah salat zikirnya rafa. Hadis dari Abdullah bin Zubair riwayat Imam Muslim, suaranya tinggi. Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu dibaca Nabi. Zikirnya nggak sir. Sahabat yang di belakang ngikut Nabi apa enggak? Ngikut. Sahabat juga jahar. Dari Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari, suara Nabi dan sahabat bulat, bukan bulat, kedengaran sampai ke teras. Zaman dulu mic belum ada, suara zikir berjamaah sampai ke jalan, bukan ke teras, sampai ke jalan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dibaca Nabi. Siapa yang bilang zikir sir? Gini Ustaz, ada ayat mengatakan wazkur rabbaka fi nafsik, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Ini dalil sir, Allah nyuruh. Tadi kau bilang kapan Nabi buat? Kalau Nabi tak buat nggak boleh. Ku tunjukkan Nabi buat, kau bilang ini ayat. Ya tapi kan kita mendahulukan ayat. Kalau begitu kenapa kau bantah orang kenduri kematian dalam ayat? Boleh. Tapi ayat ini bagaimana? Makanya otak dipasang. Wazkur rabbaka, sebutkan Tuhanmu dalam dirimu tadarruan wa khifatan dunal jahri, jangan kau jaharkan. Kapan dilarang jahar? Bil aduwi wal asal, pagi dan petang. Nabi melarang zikir jahar cuma 2 waktu, pagi dan petang. Kalian melarang semua waktu, padahal Nabi larang cuma 2. Iya, Ustaz juga salah. Apa salahku? Ustaz juga membolehkan semua waktu. Kapan ku bilang boleh? Itu waktu kemarin subuh Ustaz zikir dengan suara jahar, padahal pagi udah jelas nggak boleh. Makanya kau baca ayat. Wazkur itu mufrad apa jamak? Ya mufrad. Kami di masjid sendiri apa rame? Ya rame, berarti keluar dari aturan tersebut. Wazkur rabbaka, sebut Tuhanmu dalam dirimu sendiri. Kalau sendiri jangan. Kapan tak boleh itu? Pagi dan petang. Ini kenapa mati yang ini? Nah, yang ini yang penting nih. Saya tunggu dulu ah. Apa ganti baterai? Hah? Ini bisa. Bukan. Ini jalan ini. Jalan. Oh, nanti jangan tak jalan. Nah, jadi Nabi melarang kita, Allah melarang kita zikir. Kalimatnya wazkur mufrad.
Yang kedua, waktu disebut pagi dan petang. Ayat ini turunnya di Mekah. Nabi sendiri zikir kuat, marah orang kafir. Makanya dilarang Allah Nabi jangan baca kuat-kuat 2 waktu, pagi dan petang. Kenapa pagi dilarang zikir kuat? Karena orang kafir pagi belum bangun. Paham? Orang kafir pagi belum bangun. Orang kafir pagi belum bangun. Orang pagi belum. Orang apa? Pagi belum bangun. Yang kedua, orang kafir sore istirahat. Kalau zikir jangan kuat-kuat. Kalau kau sendiri. Sekarang kan kita sendiri apa rame? Rame enggak masalah. Toh sekarang orang kafir enggak mempermasalahkan. Cuman sekali aja ada kejadian dilempari masjid kan. Nah, kalau di Medan sana orang kafir enggak marah, malah Wahabi yang marah. Kita pun bertanya, siapa yang kafir? Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir berjamaah itu dicontohkan oleh Rasulullah dengan suara jahat. Ustaz, kalau doa berjamaah bagaimana? Oh, doa berjamaah juga dibolehkan. Apakah Nabi contohkan? Tidak, bukan dari perbuatan tetapi dari perkataan. Di mana Nabi kita mengatakan la yahillu lirajulin yu'minu billah wal yaumil akhir, tidaklah halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat ayya umma qauman illa biiznihim, mengimami satu kaum tanpa izin kaumnya, wala yahtafsu nafsahu bida'watin, jangan kau khususkan doa untuk dirimu sendiri. Kau tak halal jadi imam tanpa izin kaum. Jadi nggak boleh sembarangan jadi imam. Kalau masjid kita ini pahamnya kunut, bismillah jahar, doa berjamaah, zikir berjamaah, ada orang pahamnya anti itu, jangan ditolak-tolak jadi imam. Jangan tolak. Ini kadang-kadang kita juga yang salah, tolak dia jadi imam. Coba tengok Muhammadiyah, coba. Bapak sembahyang masjid Muhammadiyah, Bapak bukan Muhammadiyah, boleh nggak maju? Nggak boleh. Maka Muhammadiyah itu utuh sampai sekarang. Kenapa masjid kita ini banyak yang sudah berubah? Salah kita juga. Salah kita dan kurang ajar dia. Dua-duanya salah jadinya. Saudara-saudaraku, dirimu sendiri. Imam, kau jangan doa sendiri. Kalau doa sendiri juga bagaimana? Faqad khanahum, dia telah mengkhianati jamaahnya. Jadi kalau mencari pengkhianat, tengok aja dia doa sendiri apa jamaah. Kalau jamaah sendiri, dia telah mengkhianati jamaahnya. Dari sini kita temukan dalil bahwa sesungguhnya bukan dari contoh, tetapi dari perkataan. Ada kalanya sunnahnya perbuatan, ada kalanya perkataan, ada kalanya pengakuan dan sebagainya. Macam-macam sunnah ini. Azan, kenapa Nabi? Apa Nabi bikin enggak, tapi diakui oleh Nabi. Diakui sunnah juga. Nabi tak bikin, tapi sunnah. Nabi tak bikin doa berjamaah, tapi sunnah. Kita tanya, kenapa Nabi tak doa berjamaah? Kita tanya, kenapa Nabi tak azan? Bayangkan Pak, kalau Nabi azan, masalah enggak? Masalah. Ustaz, apa masalahnya kalau Nabi azan? Ya, kalau sempat Nabi azan, Nabi berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi bilang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, enggak masalah. Yang kedua, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Di sini masalah. Hayya 'alas shalah, yang enggak datang langsung kafir karena Nabi yang manggil. Kalau Nabi azan, Nabi jadi PKM, tugas Nabi kecil kali jadinya. Makanya Nabi tak bikin, tapi Nabi setuju. Begitu juga dengan doa berjamaah. Kenapa rupanya kalau Nabi doa berjamaah, doa Nabi kabul? Ya kalau kabul kan bagus Ustaz. Betul, bagus. Doa Nabi kabul. Kita berdua, kau kutumbuk bengkak matamu. Marah nggak kau sama aku? Ya marah lah Ustaz. Sakit nggak hatimu? Sakit lah Ustaz. Kita berdua berjamaah di belakang Nabi. Terus Nabi berdoa, ya Allah ampunkan dosa kami. Dosamu, dosaku diampunkan Allah. Kabul. Dah. Berarti habis dosa bukan? Ya sakit hatimu masih ada? Masih. Nah, ini masalahnya.
Makanya dalam hal ini Nabi suruh masing-masing. Nabi tidak bikin, tapi dalam isyarat Nabi membolehkan, bahkan ada isyarat perintah. Karena ada disebut khianat kalau doa sendiri. Di dalam hadis yang lain, la yajtami'ul qaum, tidaklah kaum ini berkumpul, fayad'u ba'duhum, maka berdoa sebagiannya dan diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, kecuali doanya diterima oleh Allah. Ini mengisyaratkan bolehnya doa berjamaah. Nabi tak bikin ada masalah. Makanya imam pun kalau berdoa, doalah yang pantas untuk berjamaah. Ya Allah, ampunkan kami, jamaah suka. Sehatkan kami, yang sehat yang sakit perlu. Turunkanlah hujan, tukang es krim ngamuk. Makanya turunkan hujan pribadi. Karena ada yang suka, ada yang enggak. Jangan semua yang dihafal dibawa semua. Dari tangan begini sampai turun. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana talqin mayit di kubur? Hadis dari Abi Umamah Al-Bahili, ya, beliau Amr bin As ketika hendak wafatnya mengatakan, kalau aku nanti mati, ya, janganlah kalian langsung pulang udah nguburkan aku, tunggulah sebentar selama kalian memotong kambing, mengulitinya dan membagikan dagingnya. Hendaklah kalian menghibur aku. Hadis itu diakui oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Bahkan ulama Wahabi pun mengatakan talqin mayit sunat. Maka Wahabi Tanjung Balai ini tak ikut Ibnu Taimiyah, enggak ngerti saya. Nah, boleh. Bagaimana baca Quran di kuburan? Boleh. Baca dalam kitab Ar-Ruh halaman 17, cetakan yang baru halaman 21. Sahabat Ansor itu kalau meninggal, mereka bergantian di kubur mengkhatamkan Quran. Mengkhatamkan Quran sahabat itu. Apakah sahabat itu sesat? Lalu Wahabi benar? Nah, bagaimana baca kulhu 3 malam? 10 malam boleh, apalagi 3 malam. Di dalam kitab Hawilil Fatawi itu sahabat melakukannya sampai abad ke-9 di Mekah dan di Madinah. Ya, bahkan Atok seorang tabi'in murid Ibnu Abbas pun melakukan itu sampai di Mekah abad ke-9. Ketika Wahabi menguasai Mekah, maka tradisi ini yang dari sahabat dihapus oleh mereka. Lalu mereka berkata, di Mekah enggak ada tahlilan. Ya gimana mau ada, orang udah dihapus. Coba kalau belum dihapus, ya udah ada. Bagaimana dengan 7 hari? Sedangkan orang Hindu 7 hari. Nabi Muhammad SAW sebelum lahir pun orang Mekah udah ada tawaf. Tawafnya mereka 7 kali keliling, bugil, nggak berpakaian. Nabi Muhammad mengambil tawafnya, kelilingnya, tidak bugilnya, dan membedakan tawafnya kafir dengan tawafnya Islam. Apa bedanya? Ada bacaan-bacaan tawaf. Maka begitu juga kita dengan Hindu 7 hari, kita ambil 7 harinya. Yang mantra Hindunya kita buang, kita ganti dengan bacaan Quran. Maka kalau kita baca dalam Quran surah Ar-Ra'du, Allah mengatakan yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Anggaplah itu jahat, maka inilah tolaknya, inilah bentuk gantinya. Silah ini gelas-gelas tua, isinya isi tua, tuanya dibuang, gelasnya diambil, kita pakai, bukan tuanya dihancurkan, bukan gelasnya dihancurkan. Oh enggak gitu Ustaz, kalau gelas tua, tuanya juga dibuang. Warungnya ratakan, tanahnya cangkolin, orangnya bunuh. Wah, ajaran dari mana itu? Ya, ada orang kafir, raganya manusia, akidahnya kafir, ditukar akidah menjadi muslim, mualaf dia, orangnya pun tak masalah lagi. Itu caranya menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau dikatakan budaya Hindu, memang Hindu ada 7 hari. Hindu ada 7 hari, musyrikin ada tawaf 7 kali. Diambil Nabi 7-nya, diganti Nabi sistemnya. Diambil Wali Songo 7-nya, diganti sistemnya. Siapa yang mengajarkan ajaran itu? Siapa yang mengajarkan ajaran itu? Dalilnya masih banyak lagi. Gitu. Wallahu a'lam. Wirid Yasin malam Jumat. Nabi nggak bilang waktu. Semayang kamu, Ustaz aku semayang zuhur jam 8 pagi, nggak boleh.
Semayang asarnya jam 11 nggak boleh. Kenapa? Karena semayang waktu. Zuhur waktu, asar waktu, maghrib waktu, isya waktu, subuh waktu. Ada waktunya. Kata Allah, baca Quran, warattilil Quran, baca Quran tartila. Ada waktunya. Nggak ada. Ya terserah kau kapan. Maka yang dikomplainkan ayatnya apa waktunya? Ayatnya setan kau. Waktunya atas dasar apa kau komplain terhadap waktunya, sedangkan ada perintah tidak ada waktu. Gitu. Ustaz, kenapa malam Jumat? Ya kau bikinlah wirid malam Sabtu. Ah, malas aku. Ya udah, jangan kau kritik yang kami. Kau komplain berdasarkan apa? Gitu. Ya Ustaz, orang wirid itu nggak semayang isya. Jadi kalau yang semayang isya gimana? Bagus, berarti jangan wiridnya kau komplain, kan yang nggak semayang isyanya yang kau bahas. Ada pertanyaan? Silakan. Ada, pulang. Kepada Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin barangkali pada sesi ini lebih kurang setengah jam, bisa 1 jam kami buka sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk itu kami persilakan kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin bertanya seputar kaji ataupun hal-hal lain yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Kami persilakan. Baik, yang pertama dari orang tua kita. Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ustadz yang kami hormati, pertanyaan saya agak jauh dari tema kita pada hari ini, tapi masih ada kaitannya karena dilihat dari latar belakang Isra Mi'raj ini, dilaksanakan Isra Mi'raj itu sebagai hiburan ketika Nabi mengalami kesedihan sebelumnya. Saya pernah membaca sebuah buku karangan Abu Abdurrahman Al-Misri. Judul buku itu adalah Air Mata Nabi. Di sana juga dijelaskan tentang kesedihan-kesedihan Nabi yang dialami Nabi pada riwayat hidupnya. Namun ada satu poin di sana yang sampai saat ini mengganjal bagi diri saya karena belum ada jawaban. Kebetulan Pak Ustadz hadir pada malam ini, saya berharap kali Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan bagi saya untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan, yang bisa saya yakini bahwa itulah yang benar. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwasanya orang tua Nabi itu ada di neraka berdasarkan hadis sahih. Kemudian ada juga yang mengatakan orang tua Nabi itu dibangkitkan kembali atas permintaan Nabi untuk mengucapkan kalimat syahadat, mengakui kenabian, tapi dengan hadis dhaif. Jadi yang mana kita pegangi? Sementara buku itu berkesimpulan hadis sahih ini yang harus kita pegangi, dan nggak mungkinlah hadis sahih itu lebih tinggi daripada hadis dhaif. Tapi terenyuh hati saya, masa Nabi yang kita muliakan punya orang tua yang berada di neraka? Jadi tolonglah Pak Ustadz, kalau bisa agak lebih detail berikan penjelasan kami, karena buku bandingan nggak dapat saya, atau mungkin saya kurang referensi, nggak tahu saya. Tapi buku itu ada, sekarang ada di tangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada orang, sebelum saya jawab, saya cerita sedikit. Bapak sayang nggak sama anak Bapak? Sayang. Datang Pak Camat, nelpon. Pak Camat itu nggak pernah bercanda sama Bapak. Serius. Nelpon. Katanya anak Bapak tabrakan. Sedih nggak Bapak? Sedih. Dah. Bapak telepon saya tentang berita dari Pak Camat tadi. Begitu. Bapak kira-kira percaya nggak kata Pak Camat tadi? Apa yang membuat Bapak nggak percaya? Nggak mungkin kan? Berarti Bapak percaya. Serius soalnya. Bapak nelpon saya menyampaikan berita tadi. Lalu saya telepon Bapak. Pak, anak Bapak yang mana? Si Wawan nama aku sekarang. Kalaulah Bapak marah, saya bilang si Wawan nama aku. Macam mana sifat Bapak itu? Kalau saya bilang si Wawan nama aku, berarti kan selamat, nggak ada apa-apa. Wajah Bapak cerah apa cemberut? Cerah. Ada ustadz yang meyakini hadis sahih ayah Nabi di neraka. Begitu kita bantah ayah Nabi di sorga, mukanya cemberut. Berarti kan dia pengen ayah Nabi di neraka. Sama kayak Bapak tadi. Kalau Bapak cemberut, saya bilang anak Bapak sama saya, kurang ajar itu namanya ayah, pengen anaknya celaka kan gitu. Begitu juga seorang ustadz yang seperti itu. Ada nggak hadis sahih mengatakan ayah Nabi itu di neraka? Ada. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku di mana? Abi. Kata Nabi, di neraka. Kecewa orang itu. Baru Nabi bilang sesungguhnya ayahku pun di neraka. Kan begitu. Abi dalam bahasa Arab dua dia. Dua. Ya. Ya. Ada arti abi pertama ayah kandung. Ada arti abi. Jangan bilang Prabowo. Ini pembahasan hadis. Ya, ini bukan masalah kampanye ini, walaupun saya pilih Prabowo. Ya. Cuman ya kita hormati orang yang pilih yang lain, silakan. Cuman saya bilang ini bukan pembahasan masalah pilihan-pilihan ini. Dah, ada arti abi ayah kandung, ada arti abi paman. Abi yang dalam riwayat tersebut cocoknya kemana? Ke ayah kandung atau ke paman? Ini masalahnya. Kalau ke ayah kandung bertentangan dengan Quran surat Bani Israel ayat 15. Kami tidak mengazab, kata Allah, hingga kami bangkitkan Rasul. Ayah Nabi meninggal, Nabi Muhammad udah jadi Rasul apa belum? Jadi dia kafir sama siapa? Nabi aja belum jadi Rasul. Maka ayah emak Nabi hidup di zaman ahlul fatrah, ahli fitrah, di zaman kosong Nabi. Allah bilang mana lebih kuat lagi? Kalau Allah mengatakan kami tidak mengazab sebelum kami utus Rasul, berdasarkan ayat ini ayah Nabi selamat nggak? Selamat. Kalau selamat arti abi tadi cocoknya kepada bukan ayah kandung, gitu dia. Kalau hati bapak nggak puas nggak tahu juga lah. Gitulah Pak ya. Wallahu.
yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, ada sebuah kejadian sewaktu itu orang tua yang pahamnya Wahabi menolak jenazah orang tuanya perempuan disolatkan untuk fardu kifayahnya, ditolak di rumah itu sendiri, di rumah orang tuanya itu sendiri. Sedangkan si anak hanya menumpang di situ. Sedangkan dia, saya perhatikan, baru berubah 3 bulan terakhir. Jadi bagaimana usaha dekatnya untuk memperingati anak tersebut? Karena dia usianya baru sekitar 20 tahun. Dan yang kedua, di kalangan remaja masjid sekarang, mereka terlalu mendoktrin paham-paham ke mereka. Jadi begitu remaja masjid ini percaya, mereka terus meninggalkan masjid yang mereka awalnya di situ. Bagaimana menurut Bapak untuk mensiasatinya? Nggak siasat, mereka yang bersiasat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua punya anak, anaknya tadi masuk paham Wahabi, meninggallah ayahnya tadi. Anak setan sama anak kurang ajar, ya kan? Kenapa? Apa alasan dia nolak? Kalau kita baca dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid pada halaman 16, ulama Wahabi mengatakan iman Abu Jahal jauh lebih hebat daripada iman umat Islam yang kita gini, yang zikir la ilaha illallah, yang wirid la ilaha illallah. Berarti dianggap emaknya kafir. Nabi udah bilang dari dulu akan ada satu golongan orang yang muda, yang putih giginya, ngomongnya Islam, pakaiannya Islam, ya. Tapi yang suka memerangi umat Islam. Nah, imannya nggak lewat tenggorokannya, nggak lewat. Udah ada. Kalau Nabi bilang ada, masa orangnya nggak ada? Ada orangnya. Mana contohnya? Itu salah satunya. Udah ada. Nah, pertanyaannya, betul nggak dia ini Islam yang sebenarnya? Enggak. Kenapa Ustaz bilang tak betul? Karena Al-Waqi'ah menjawab, li ashabil yamin, kami ciptakan untuk golongan kanan. Berarti ada golongan kiri. Yang mana yang golongan kanan? Yang mana? Sedangkan Islam berkelompok-kelompok sampai 73 kelompok. Kami ciptakan untuk golongan kanan. Yang mana golongan kanan? Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Golongan kanan itu mayoritas awal, mayoritas akhir. Sedangkan Wahabi di dunia tidaklah sebagai mayoritas. Berarti bukan kelompok kanan. Ketika dia bukan kelompok kanan, maka hukum dalam furu' pun akan kita temukan. Wahabi berkata, kami tidak bermazhab, kami langsung pada Quran dan hadis. Apa alasanmu tak bermazhab? Karena mazhab mecah belah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sekarang udah ada 4, kita mari bersatu dalam Quran dan hadis. Kau enggak bermazhab? Enggak. Ya udah, maka kelompokmu apa? Kelompok kami as-sunnah, jadi 5. Mazhab 4 tambah dia. Lahir Wahabi yang lain lagi. Kami enggak bermazhab, kami Quran dan hadis. Enggak cocok sama yang ini, bikin lagi jadi 6. Lahir lagi yang baru, Quran dan hadis, jadi 7. Lahir lagi yang baru, jadi 8. Quran surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32 menjelaskan, fa'aqim wajhaka lid-din, luruskan wajahmu kepada agama Allah, tetaplah kalian fitrah sebagaimana lahir kalian dulu fitrah, dengan cara kembali bertobat, mendirikan salat, jangan musyrik.
ayat 31. 32 dijelaskan yang musyrik itu yang mana? Yang bakar menyan nggak disebut dalam ayat itu. Yang musyrik itu orang yang memecah belah agama sehingga agama menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Kalau Wahabi ada 6 kelompok, kelompok ini bangga dengan kelompoknya, yang ini bangga dengan kelompoknya, ini bangga dengan kelompoknya, ini bangga dengan kelompoknya. Mereka mengatasnamakan Quran dan Sunnah. Kalau memang betul mereka berquran dan Sunnah, harusnya zikirnya jahar. Karena dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad zikir jahar. Tapi karena kelompoknya mendoktrinkan sir, hadis sahih pun mereka buang. Hakikatnya mereka bukan Quran dan Sunnah, tetapi fanatik kepada kelompok. Bagaimana kita mensiasatinya? Ya katakanlah cuman mereka udah didoktrin, jangan kau dengar dakwah yang bukan sunnah. Maka mereka membuat bahasa-bahasa ciloko. Ya, Ustadz kalau nggak berjenggot jangan didengarkan dakwahnya, supaya jangan dengar ceramah Ustadz Abdul Somad. Ada ustaz berjenggot, ya kan? Jangan dengarkan dakwahnya ustaz yang bersarung-sarung. Gitu. Pokoknya dibuat terus. Maka permainan Wahabi ini bid'ahnya di hulu. Mereka suka menambah aturan. Padahal alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam. Berarti aturan milik siapa? Milik Allah. Contoh, Nabi mengatakan dulu kularang kalian ziarah kubur. Boleh nggak ziarah kubur? Ini mohon maaf, ini yang terakhir. Karena saya mau kamar mandi. Mungkin balik lagi. Ya, ada nggak air di kamar mandi? Nggak sempat, nggak ada. Susah saya. Potong nanti. Ya, dah. Wahabi mengatakan, Nabi mengatakan. Nah, apa tadi? Lupa. Ziarah kubur. Dulu kularang kalian ziarah kubur. Boleh nggak ziarah kubur? Nggak boleh, karena dilarang. Sekarang ziarahlah, kata Nabi. Boleh nggak? Dulu kularang, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi Ustadz, nggak ada tapi. Nabi bilang nggak boleh, nggak boleh. Begini, nggak ada gini, nggak boleh. Orang Nabi bilang nggak boleh. Sekarang ziarahlah, berarti boleh. Datang Wahabi, tambahnya. Kalau mau ziarah, jangan dikhususkan waktunya. Ditambahnya, dibid'ahkannya. Dibikinnya ditambah-tambahnya. Padahal sudah jelas Nabi bilang kalau dibatasi jangan kau tambah. Nabi bilang sekarang ziarah. Berarti boleh. Datang Wahabi tambahnya. Kalau ziarah jangan kau khususkan waktunya. Itu kata Wahabi. Kalau ziarah jangan kau khususkan waktunya. Maka kenalah orang yang ziarah menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Bukan dari hadis, tapi dari undang-undang yang mereka tambahkan sendiri. Itulah kerjanya. Maka Nabi pun bilang, ini bid'ah, pelaku bid'ah itu susah tobatnya. Makanya orang yang udah masuk ke sana nggak bakal tobat. Mereka kita sebutkan pun ayat nggak open lagi tuh, karena memang udah sesat. Begini Ustaz, aku semenjak masuk aliran ini semayangku khusyuk Ustaz. Jelaslah orang kalau masuk aliran sesat ya khusyuk semayangnya. Loh kenapa gitu? Orang setan nggak goda lagi. Ngapain digoda lagi? Datang setan ingin goda. Bodohnya kau tantang bodohnya. Udah jelas dia sesat masih digoda. Bikin nyapei. Cukup ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz. Izin Ustaz saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir mungkin. Kebetulan saya juga sama seperti Ustaz tadi pagi, saya baru pulang dari Medan. Ini pengalaman saya. Pada saat sholat di tebing tinggi masjid yang sebelah kiri, jamaah yang di sebelah saya kiri kanan ini mungkin sholatnya seperti Rasul kalau menurut pemahaman mereka. Ini Ustaz kakinya, jadi mungkin barangkali. Nah, saya jawab aja, mau cepat ini. Makasih. Ya. Rasulullah berkata kepada jamaah, di belakangnya ada Anas dan Nu'man. Anas bin Malik dan Nu'man bin Basir. Apa kata Nabi? Luruskan saf, rapatkan saf. Anas berkata, falakat ra'aitu ahadana. Aku melihat ada seorang di antara kami tempel dengan kakinya gini. Berapa orang? 1. Ibnu Husaini menulis buku. Artinya di situ dipelintir. Aku melihat para sahabat saling menempelkan bahu dan kakinya.
Di sini nipunya mereka. Siapa murajaahnya? Hakim Aghdad. Berarti sama mereka itu. Abang adik itu saudara nggak ngerti saya. Pokoknya begitulah. Padahal dalam hadisnya farakat itu hadana. Dari 100 jamaah, cuman 1 yang nempelkan bahu dan kakinya. Kenapa dipaksa orang Tanjung Balai harus ngikut yang 1? Padahal Anas nggak bikin. Kalau ikut Nu'man bin Bashir, kata Nu'man bin Bashir ada 1 orang menempelkan bahu, lutut, sama mata kaki. Berarti jamaahnya ateng sama ateng, panjang sama panjang kan gitu. Kalau nggak kan nggak bersatu lututnya. Ini makin nggak bisa dipraktekkan. Kalau memang harus merapatkan kaki, tentu Anas merapatkannya, tentu Nu'man merapatkannya. Ternyata tidak. Maka bagaimana rapat itu? Kaki rendangnya dia sejengkal, shibran dalam kitabnya Natul Talibin. Shibran sejengkal selebar bahu, bahu dengan bahu serenggang. Untuk apa? Memberikan celah pada siku. Begitu caranya. Panjang kalau mau dibahas. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya sama Pak Imam.